Scene diperlihatkan cerita 3 tahun yang berlalu sejak serangan Avalon yang dipimpin oleh Raja Iblis Traskun dimulai. 4 negara telah hancur dan setengah dari benua telah jatuh ke tangan Raja Iblis. Tragedi itu berakhir sejak kemunculan pahlawan wanita yang bernama Ruthie Ragnarsson. Kemudian diperlihatkan pula seorang lelaki yang tinggal di kota terbengkalai hidup sendirian. Nampak kota itu tidak memiliki penduduk yang terlalu banyak. Pria itu bernama Gideon, seorang lelaki pengembara. Setelah memetik obat, Gideon menjual rumput obat-obatan yang dipetiknya kepada Migeria. Lalu Migeria membeli obat-obatan milik Gideon dengan antusias. Migeria merupakan seorang pegawai toko yang menjual obat ramuan sihir di kota terbengkalai. Mendadak seorang pengunjung menghina Gideon karena bekerja sebagai penjual obat herbal. Dengan santuinya Gideon mengatakan kalau impiannya ingin memiliki toko obat sendiri. Karena tujuan Gideon bukan menjadi seorang petualang, melainkan hidup dengan santuy. Halangan terbesar Gideon hanya satu, yaitu tidak memiliki modal untuk membuka toko. Kemudian Gideon dihampiri oleh Tanta, si bocah kecil sahabat baiknya. Tanta bersama Gonze ingin mengantarkan makanan buat ayah mereka. Tanta bercerita pada Gideon kalau Gonze mengatakan Tanta berbakat menjadi tukang kayu. Makanya Tanta bertekad menjadi tukang kayu yang berbakat agar bisa membangun toko buat Gideon. Lantas Tanta bertanya anugerah apa yang dimiliki Gideon. Sembari tersenyum, Gideon meminta Tanta untuk mengantarkan bekal ayahnya dan juga Gonze. Manusia yang hidup di dunia, Gideon memiliki anugerah masing-masing. Jalan hidup yang dipilih oleh manusia disebut anugerah. Mereka diberi kemampuan sesuai jenis anugerahnya, seperti kesatria atau penyihir. Setelah itu Gideon pun rebahan di kamarnya, sembari mengingat kejadian saat dia bersama seorang rekan. Pria itu bernama Ares yang merupakan mantan rekan Gideon saat jadi pahlawan. Kala itu Gideon bertanya pada Ares, kenapa dia ingin menemuinya. Lantas Ares mengajak Gideon bertarung dengannya. Gideon menyerang Ares dengan pedang, tetapi tidak bisa menembus penghalangnya. Ares pun mengatakan kalau Gideon tidak bisa menyerangnya hanya dengan menggunakan senjata tembaga. Tetapi jika menggunakan Thunder Walker, maka Gideon akan bisa menembus penghalang yang dibuat oleh Ares. Nampaknya Ares sangat menyepelekan anugerah yang dimiliki Gideon. Dia mengatakan kalau Gideon bukanlah rekan sejatinya. Menurut Ares, rekan sejati adalah orang yang dapat melakukan tugasnya dan bertarung di samping para rekannya. Lantas Ares melarang Gideon untuk mengikuti pertarungan melawan Desmond. Ares menjelaskan kalau sekarang ini Ruthie bertarung menggantikan posisi Gideon. Ares juga mengungkapkan isi hatinya kalau Gideon hanyalah beban baginya dan Ruthie. Dikarenakan anugerah yang dimiliki Gideon adalah pemandu, berupa peran untuk membimbing dan melindungi para kesatria. Dapat disimpulkan kalau Gideon memiliki kekuatan yang setara dengan seorang kesatria veteran. Dengan sombongnya, Ares memutuskan untuk melepaskan ikatan pada Gideon. Karena merasa telah melampaui kemampuan yang dimilikinya, Gideon mengatakan dia akan berusaha untuk berguna bagi rekannya. Namun Ares menyangkal kata-kata Gideon, karena faktanya Gideon hanya menjadi beban bagi rekannya. Sementara Ruthie adalah adik perempuan Gideon yang mendapatkan gelar pahlawan wanita. Lantas Gideon dengan berat hati meninggalkan tempat itu dan mengatakan akan pergi mencari pasukan iblis sendirian. Gideon memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi karena tidak ingin membebani orang lain. Dengan santuinya, Ares berkata akan menyampaikan pesan Gideon pada Ruthie dan memintanya untuk meninggalkan senjata milik party. Sejak kejadian itulah, Gideon merubah namanya menjadi Red dan pergi ke kota Zoltan. Red merasa kalau dirinya sangat lemah dan tidak berguna bagi orang lain. Red memilih tinggal di Zoltan karena terasa damai dan aman sehingga membuatnya betah. Keesokan harinya, Red memulai aktivitasnya mencari tanaman herbal untuk dijual ke toko.
Anugerah kedua yang dimiliki Red adalah mampu bertahan hidup. Dari kejauhan, beruang burung hantu ingin menyerang Red, tapi dia kehilangan jejaknya. Sebab Red bersembunyi di atas pohon untuk menghindari serangan hewan itu. Red tidak ingin bertarung karena keadaannya yang berbeda saat bersama kelompok party. Para kesatria berkumpul membahas kemunculan beruang burung hantu di hutan. Lalu Red menghampiri teman-temannya yang terlihat serius. Albert mengatakan pada Red kalau dia terkenal sebagai pengumpul obat herbal. Pastinya Red sangat familiar dengan situasi di pegunungan. Albert berencana menaklukkan beruang burung hantu bersama rekannya. Intinya Albert dan rekannya meminta Red untuk menunjukkan jalan pegunungan agar bisa menangkap beruang. Sontak saja Red langsung menolak ajakan Albert dan rekannya. Albert kesal dan menjelaskan kalau berhasil Red akan naik peringkat ke tingkat C dan akan diakui kemampuannya. Kemudian Red dengan tegas menjelaskan kalau dia hanya ingin hidup tenang dan memiliki toko obat suatu saat nanti. Migeria berharap Red membantu para petualang. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan peringkat C kepada Red. Hanya saja Red tetap menolak karena tidak ingin terlihat nyentrik di depan mereka. Red pun menghitung pendapatannya selama menjual tanaman herbal. Red terlihat sedih karena butuh waktu lama baginya untuk membuka toko obat-obatan. Tidak lama kemudian, Gonze mengetuk pintu kamar Red, lantas meminta bantuannya. Dengan sigap, Red pergi bersama dengan Gonze melihat keadaan Tanta yang tidak sadarkan diri. Ibu Tanta pun panik melihat keadaan anaknya yang tidak bisa disembuhkan. Gonze mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena Red adalah petualang nomor 1 di Zotan. Pasti akan menyembuhkan Tanta. Kemudian Red memeriksa Tanta dan melihat kondisinya yang lagi kritis. Red mengetahui obat herbal yang bisa menyembuhkan Tanta berada di dalam hutan. Gonze pun memohon agar Red menyelamatkan Tanta dan mereka akan membayarnya dengan harga yang setimpal. Saat ini terdapat larangan memasuki hutan. Jika Red melanggarnya, maka dia akan diusir dari kuil. Red mengatakan akan menolong Gonze sebagai sahabatnya dan meminta Gonze untuk merahasiakan hal tersebut dari kuil. Segera Red pergi ke hutan untuk mencari obat buat Tanta. Tapi Red melihat hutan yang terbakar oleh api dan bertemu dengan beruang burung hantu. Tanpa pikir panjang, Red menghajar beruang burung hantu hingga terkapar dan pergi meninggalkannya. Red berhasil menemukan ramuan dan kembali ke Zoltan. Hingga akhirnya Tanta berhasil melewati masa kritisnya karena ramuan yang dibawa oleh Red. Tidak disangka, Albert dan anggota party melihat sayatan pedang pada tubuh beruang burung hantu yang terkapar di hutan. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkan si beruang hantu di Zoltan. Sementara dokter mendukung Red untuk membuka toko obat di Zoltan agar bisa menyelamatkan para warga di sana. Keesokan harinya, Red mendatangi Migeria. Dia meminta tanda tangan dokumen. Red ini cuy adalah pahlawan wanita yang cantik di Zoltan. Red bertanya kepada Migeria mengapa memakai gaun yang berbeda dari biasanya. Lalu Migeria mengatakan akan menghadiri acara peresmian toko obat Red yang baru saja dibuka. Migeria menceritakan siapa Red pada Red sehingga membuatnya tertarik. Migeria mencurigai kalau Red ini adalah kesatria yang sangat kuat. Red semakin tertarik mendengarkan cerita Migeria mengenai pria misterius itu. Nampaknya Red sedang memandangi toko yang akan ditempatinya yang sangat bagus karena dibuat oleh Gonze dan Tanta. Red pun mengucapkan terima kasih karena mereka telah membantunya untuk membangun sebuah toko obat. Tidak lama kemudian, acara pembukaan toko Red ramai dikunjungi warga. Para kesatria membahas tentang kelompok party yang berhasil menaklukkan lawannya. Mereka meyakini kalau party pahlawan mampu mengalahkan Raja Iblis. Red bahagia mendengar adiknya Ruti yang berhasil melakukan misinya dengan baik. Setelah itu Red memberikan kata-kata sambutan pada acara pembukaan tokonya.
Red menikmati kehidupan keduanya yang santai di kota Zoltan. Selanjutnya toko Red terlihat sangat sepi dikarenakan hujan deras dari para warga yang tidak mau keluar rumah. Alhasil Red mengkhawatirkan masa kadaluarsa ramuan yang dibuatnya. Tidak lama Red kedatangan tamu yang mengenal identitas aslinya sebagai Gideon. Red terkejut ternyata Red datang menghampirinya. Red ternyata adalah putri kedua dari kerajaan Longervia. Dia menyamar menjadi pahlawan tingkat B dan berada di kota Zoltan. Red bertanya kenapa Red menjadi pahlawan tingkat B. Kemudian Red menjelaskan kalau di kerjaan banyak yang menuntutnya untuk menjadi penerus kerajaan. Sementara Red memiliki adik lelaki yang menjadi putra mahkota. Makanya Red ingin meredam insiden tersebut dan pergi meninggalkan istana. Kemudian Red mendengarkan alasan Red kenapa meninggalkan party. Red terlihat kesal karena mendengarkan cerita dari Red. Sehingga Red mengetahui kalau Red selalu berjuang demi party, tetapi kenapa dia harus dibuang begitu saja. Red membuatkan teh untuk Red dan menuangkannya. Saat melihat putri Longervia, Red menjadi teringat awal mula mereka bertemu. Red mengatakan kalau partai pahlawan tidak sekuat dirinya saat mengalahkan pria di kedai minuman. Red tertawa melihat Red yang pura-pura menjadi wanita terkuat untuk mengalahkan party. Red mengajak Red bekerja sama dengan party untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis. Hanya saja Red terkejut kenapa dia harus bekerja sama dengan mereka. Lantas Red mengatakan kalau Longervia tidak membutuhkan bantuan dari party. Sebab Red tidak ingin raja dan kakeknya meminta bantuan para pahlawan karena dia akan melakukannya sendiri. Red meminta agar Red jangan berpura-pura menjadi kuat sendiri. Itulah awal mula saat mereka bersama menjadi rekan pahlawan. Red mengetahui kalau Red baru bisa jujur di saat bertarung dengan Sin Sadan. Red pun kembali teringat saat Red memimpin untuk melawan Raja Iblis. Sin Sadan telah membunuh guru Red dan berubah menjadi sosok gurunya. Red sangat marah dan menyerang Sin Sadan, tapi dihadang oleh prajurit Goblin. Alhasil Red menangisi kepergian sang guru dan melihat Sin Sadan yang menggunakan tubuh gurunya. Red datang menyelamatkan Red dari para prajurit Goblin. Red meminta Red mengangkat pedangnya untuk melawan para pasukan iblis. Tidak lama kemudian, Ruti datang mengalahkan Sin Sadan dan mereka berhasil menang. Tetapi Red mengalami kondisi mental yang buruk karena terlalu banyak kehilangan orang yang dikasihinya. Kemudian, Red datang untuk menghibur Red di kamarnya dan meminta Red untuk bangkit kembali demi kerajaan Longervia. Setelah kejadian itu, Red menjadi rekannya Red dan rekan para petualang. Kembali pada toko obat Red mengatakan akan bekerja di toko obat milik Red. Red berkata kalau toko obatnya ini masih baru dan dia tidak memiliki uang untuk menggajinya. Namun Red tidak mempermasalahkan dan meminta Red menerimanya saja sebagai pegawai. Alhasil Red menyetujui permintaan Red dan mereka makan malam bersama. Red sangat menyukai masakan Red karena sangat enak. Tanpa pikir panjang, Red mengatakan dia akan tinggal bersama Red di Zoltan. Sontak saja Red sangat syok mendengar permintaan Red kepadanya seolah tidak terjadi apapun. Di tempat lain, Ares mengenalkan pada anggota party kalau Tise akan menggantikan posisi Gideon. Segera Ruti menginfokan pada Tise kalau mereka berada di bawah komando dirinya. Ruti meminta para party untuk mencari senjata Raja Iblis sebagai misi mereka. Pagi hari pun tiba, Red melihat Red tidur bersamanya di kamar. Red membuatkan sarapan pagi dan mereka makan bersama. Red ingin membeli tempat tidur dan hiasan dinding untuk dipajang di toko Red. Mereka pergi ke pasar bersama dan menjalani kehidupan yang damai. Red mengajak Red pergi ke toko langganannya untuk membeli tempat tidur. Red mengatakan kalau sekarang ia tinggal bersama di rumah Red. Penjaga toko salah paham dan mengucapkan selamat pada Red. Red meminta tempat tidurnya dikirim ke rumah langsung dan mereka melanjutkan belanja lagi. Red dapat mengetahui anugerah yang dimiliki penjaga toko tersebut. Red menjelaskan kalau semua makhluk hidup diberi anugerah oleh Tuhan Demi saat lahir. Anugerah tidak berpengaruh oleh sesuatu seperti orang tua dan pendidikan. Intinya mereka harus saling membunuh dan bertarung untuk menaikkan level pahlawan. Red melihat Tanta diserang kerumunan bocah yang memiliki insting bertarung.
Red menghentikan bocah itu sehingga ia pergi. Red menanyakan kondisi Tanta dan membersihkan wajah yang kotor. Red mengobati kaki Aru yang berdarah karena serangan bocil tadi. Tanta terkejut melihat Red yang bersama dengan Red. Red mengatakan pada Tanta kalau mereka adalah teman baiknya. Bestie nih cuy. Aru mengatakan kalau Ademi dulu adalah anak yang baik. Sekarang Ademi berubah jadi nakal entah kenapa. Red menjelaskan kalau Ademi berubah setelah mengetahui anugerah yang dimilikinya. Karena Ademi memiliki anugerah Barber Roller yang berfokus menyerang seseorang tanpa senjata. Kemampuan Barber Roller memanfaatkan benda yang berada di sekitarnya dan menjadikannya senjata. Anugerah yang dimiliki Ademi yaitu menyelesaikan segala sesuatu dengan perkelahian. Aru menjadi takut kalau harus berubah seperti Ademi. Aru memiliki anugerah Weapon Master yang bisa mengendalikan senjata. Red mencoba menenangkan perasaan Aru yang takut memiliki sebuah anugerah. Red mengetahui kalau anugerah yang dimiliki Red adalah Spirit Scout. Red mencoba memberi penjelasan agar Aru tidak takut lagi dan menerima anugerah yang dimilikinya sekarang ini. Setelah itu Red dan Red pergi ke lembaga persetujuan untuk hak paten toko obat mereka. Tetapi kehadiran mereka ditolak dan diusir dari kantor lembaga tersebut. Red menjumpai kenalannya dan meminta agar toko Red diberikan izin usaha. Sempat terjadi insiden di kota karena penyalahgunaan izin usaha. Oleh karena itu pengawas tidak dapat mengeluarkan izinnya. Tetapi karena Red yang meminta, maka toko obat Red mendapatkan izin usaha dari lembaga. Mereka kembali ke rumah dan melanjutkan diskusi. Setelah perizinan usaha didapat, maka mereka harus memikirkan ide penjualan obat. Red dan Red sambil makan membicarakan produk yang hendak dijual. Red terpikir membuat obat dalam bentuk makanan. Red mempraktekkan idenya untuk membuat makanan dari obat. Setelah jadi, ternyata rasanya enak cuy dan ramah di lidah. Red mempromosikan obat baru mereka dan memberikan pengumuman pada pengunjung yang lewat. Red pun membagikan contoh obat makanan gratis pada setiap pejalan kaki yang lewat di depan toko. Toko obat mereka menjadi ramai dan produk yang dijual habis ludes tanpa sisa. Red sangat senang karena semenjak kedatangan Red, toko obat tersebut semakin ramai pengunjungnya. Red sangat senang karena bisa membantu Red dan berharap selalu berada di sisinya. Berpindah pada kelompok party, terjadi perselisihan antara Danan dan Ares. Danan mengatakan kalau ia lebih menyukai Gideon bersama mereka daripada bersama Ares. Danan memutuskan untuk mencari keberadaan Gideon. Ruti mendengarkan perkelahian mereka dan mengizinkan Danan untuk mencari Gideon. Danan pergi meninggalkan party untuk menemukan keberadaan Gideon. Danan merasa kalau Gideon tak pernah menjadi beban lagi bagi party. Theodora mengatakan kalau ia sangat mengagumi kekuatan Gideon dan Danan sebagai kesatria yang kuat. Danan menyadari kalau Gideon masih hidup dan bertekad untuk menemukannya. Setelah penjualan toko laris manis, Red tak menyangka apa yang terjadi dengan masa depannya kelak. Dahulu Red adalah pemimpin pasukan Bahamut dan pahlawan bersama Ruti membasmi pasukan Raja Iblis. Kenyataannya sekarang Red membuka apotek bersama seorang putri berada di kota Zoltan. Para petualang singgah di toko obat Red. Mereka melihat keberadaan pahlawan wanita Red bersama dengannya. Red mengatakan kalau ia sudah pensiun jadi pahlawan dan sekarang bekerja di apotek milik Red. Red menjelaskan kalau sekarang ia tinggal bersama Red. Maya syok dan sedih mengetahui kalau Red sekarang tinggal bersama Red. Olivia mengejar Maya yang sedang depresi. Mereka terkejut mengetahui fakta seseorang petualang yang terhebat di Zoltan bekerja di apotek. Red mengatakan pada Red kalau ia akan membeli sake madu. Tak lama Albert datang berkunjung ke apotek milik Red dan mengatakan kalau tokonya sangat kecil. Kedatangan Albert untuk menanyakan apakah Red yang telah mengalahkan beruang burung hantu di hutan. Red mengatakan kalau ia berada di level D, mana mungkin bisa mengalahkan beruang. Albert bertanya sekali lagi dengan kekerasan dan mencoba untuk menguji Red. Red datang langsung menyerang Albert karena hendak melukai Red. Red menghentikan serangan Red dan mengatakan kalau Albert meminta Red untuk menjadi rekannya. Albert pergi meninggalkan apotek Red karena serangan Red kepadanya. Saat makan malam, Red mengatakan akan mengajak Red untuk pergi ke sauna. Esok harinya, Red dan Red pergi ke sauna yang berada di kota Zoltan. Di luar ekspektasi bersantai, Red malah mendapatkan tantangan dari teman-temannya. Mereka sedang adu kekuatan saat di ruangan sauna. Karena tidak tahan lagi menahan suhu panas di ruangan uap saat mereka selesai mandi, Nao merasa kalau tempat sauna kakek Zeff sangat sepi pengunjung. Zeff menceritakan kalau ia memiliki saingan sauna baru yang dibangun bangsawan.
Zeff mengatakan kalau sauna saingannya memiliki fasilitas yang lengkap sehingga pelanggan banyak berkunjung ke sana. Red dan lainnya pun kembali ke apotek dan melanjutkan obrolan mereka. Red bingung bagaimana cara untuk meramaikan sauna kakek Zeff. Red menyajikan teh untuk tamunya dan ikut ngobrol bersama. Tiba-tiba Red memiliki ide untuk membantu kakek Zeff. Red dan lainnya berkunjung ke sauna kakek Zeff. Red meminta kakek Zeff untuk memasang aromaterapi di saunanya agar memancing pelanggan. Aromaterapi yang digunakan berasal dari dedaunan herbal bagus untuk pernapasan dan kulit. Jika kakek Zeff memasangnya di ruangan sauna, wanginya akan cepat menyebar dan membuat tubuh menjadi rileks. Red meminta kakek Zeff mencobanya. Apabila berhasil, maka ia akan menyuplai aromaterapi ke toko sauna kakek Zeff. Zeff bersyukur Red mau membantunya dan ia kembali semangat untuk melanjutkan bisnis saunanya. Keesokan harinya, sauna kakek Zeff mulai ramai pengunjung dan orang sekitar datang bertandang karena aromaterapi yang digunakan kakek Zeff di saunanya. Red dan lainnya juga sering datang berkunjung meramaikan sauna milik sang kakek. Kembali pada perjalanan Ruti dan kelompoknya, Ares mengomel karena Danon pergi mencari keberadaan Gideon. Ares mengeluh kalau mereka berpencar akan sulit menemukan senjata Raja Iblis. Geodora mengisahkan perjalanan party sebelum berpisah dari Gideon kepada TC. Sebelumnya party sangat kompak sebagai tim, tetapi setelah kepergian Gideon, mereka jadi bercerai-berai. Geodora tidak mengerti apa yang dipikirkan pahlawan Ruti. Apotek Red beroperasi kembali dan mereka kedatangan tamu dari guild petualang hendak berjumpa dengan Red. Sepertinya guild tidak terima kalau Red pensiun sebagai pahlawan di kota Zultan. Red menemui anggotanya guild dan mengatakan kalau ia akan pensiun menjadi petualang. Guild menawarkan peringkat yang lebih tinggi dan fasilitas nyaman agar Red kembali lagi menjadi petualang. Salah satu anggota guild bandit mendatangi Red dan menawarkan koin Ulfun padanya. Bandit itu berusaha menukarkan koin Ulfun yang sangat mahal agar Red menyerah Red padanya. Red menolak karena Red lebih berharga dari uang yang ditawarkannya. Berapapun bandit itu menawarkan harga, Red tetap akan menolaknya. Red mengatakan pada anggota guild pertualangan kalau ia telah menandatangani kontrak seumur hidup bersama Red. Red mengancam kalau sampai guild mengusir Red maka ia akan pergi dari Zultan. Red mendengarkan pembicaraan Red dari dalam apotek. Red memberikan gelang ambir kepada Red sebagai deposit kontrak seumur hidup. Red sangat senang mendapatkan kado dari Red dan mereka terlihat seperti pasangan ABG labil. Di tempat lain, Big Hawk tak terima jika Red harus pensiun sebagai petualang. Red adalah pahlawan dari kota Zultan. Jika ia pensiun maka banyak pihak yang mengalami kerugian. Big Hawk meminta Dir menyerang kelemahan Red agar kembali menjadi petualang. Dir ditawarkan sejumlah uang yang banyak apabila misinya berhasil. Kembali pada apotek Red terus memandangi gelang pemberian Gideon kepadanya. Red teringat saat menjadi rekan pahlawan di masa lalu. Mereka harus bertempur melawan pasukan iblis. Gideon mengenalkan seseorang wanita dari bangsa elf bernama Yarandla kepada Red. Awalnya Red cemburu melihat kedekatan Gideon dengan Yarandrala, tetapi semuanya berubah sejak Yarandrala mengetahui kalau Red menyukai Gideon. Yarandrala menyetujui hubungan Red dan Gideon serta mendukungnya. Gideon bersama Yarandrala mendapatkan misi terlebih dahulu untuk memata-matai pasukan iblis. Tetapi pasukan iblis sangat banyak dan membantai para petualang. Red sangat takut kalau Gideon terluka. Red dan Ruti menyusul untuk mengalahkan pasukan iblis. Red melihat Ruti bertarung sendirian melawan pasukan iblis dengan tatapan yang dingin. Red baru saja mengetahui kalau Ruti sang pahlawan mampu melumpuhkan musuh Gideon. Gideon selamat dan menghampiri mereka bersama Yarandrala. Ruti memeluk Gideon dan mengatakan tidak akan membuat kakaknya terluka. Red berpisah dari pasukan pahlawan dan memulai petualangannya sendiri. Alasan Red berpisah adalah tidak ingin merusak hubungan Ruti dan Gideon. Tetapi semua berubah saat Red bertemu kembali dengan Gideon. Red bahagia bisa dipertemukan lagi bersama Gideon. Red meminta Red untuk mengantarkan pesanan obat herbal mereka ke pelanggan. Red pergi mengantarkan pesanan dan bertemu dengan dokter seorang petualang. Dir mengancam Red akan memberitahukan pada semua orang kalau ia adalah putri kerajaan Logirvia. Red tak peduli ancaman dari Dir dan mengatakan akan berhenti sebagai petualang. Dir menyayangkan kalau Red membuang anugerah yang dimilikinya. Red bahagia hidup bersama Red dan sangat senang bekerja di apotek. Red bahagia hidup bersama Red dan sangat senang bekerja di apotek Red dan Red. Red tidak peduli jika harus melepas gelar putri kerajaan asalkan bisa bersama dengan Red. Pupus harapan Dir untuk membawa kembali Red sebagai petualang Zultan.
Berpindah pada camp sang pahlawan, Ruti teringat saat Ares mengatakan kalau Gideon keluar dari party. Ares mencoba untuk menggantikan posisi Gideon agar bisa dekat dengan Ruti. Saat Ares memegang pundak Ruti, secara refleks Ruti melukai Ares secara sadis. Ruti menyadari kalau Ares bukanlah kakaknya dan kecewa mengetahui fakta Gideon pergi. Ruti menyembuhkan luka Ares saat kesadarannya kembali. Ruti sangat merindukan sosok kakaknya tersayang. Red mengantarkan pesanan obat herbal ke klinik dokter yang berada di kota. Red dan dokter mendengar suara ribut di sebelah klinik. Red masuk ke rumah itu dan melihat Jackson tak sadarkan diri. Dokter mencoba untuk memeriksa keadaan Jackson. Red melihat kertas obat yang tercecer di lantai. Red memberikan penawar obat pada dokter dan mengatakan kalau itu berkhasiat sebagai pertolongan pertama. Red membawa Jackson pergi ke klinik dokter untuk dirawat. Jackson telah melewati masa kritisnya dan dokter menjadi lega. Ternyata Jackson overdosis karena kecanduan narkotika. Dokter meminta Red untuk membuat banyak penawar ramuan narkotika karena sepertinya banyak pengguna narkotika di kota Zalton. Red kembali ke rumah dan melihat Red yang kelaparan. Red memasak omelet untuk mereka makan. Red menceritakan kejadian tetangga dokter yang overdosis karena narkotika. Makanya Red lama saat mengantarkan pesanan ke klinik dokter. Red mengajak Red untuk pergi ke sungai sambil mengadakan barbecue di sana. Red dan Red mengendarai naga terbang menuju sungai. Untung ada naga, kalau di sini naik NMAX cuy. Red mengajak Red untuk liburan dan mereka sedang berkencan. Kembali pada rombongan party, Ares dengan percaya diri bisa mengalahkan pasukan iblis tanpa Gideon. Party istirahat sejenak karena sudah menempuh perjalanan jauh. Tisa mengisi persediaan air mereka di sungai. Ruti datang menghampiri untuk membasuh tangannya. Tisa bertanya pada Ruti kapan waktunya ia tidur. Tisa selalu melihat kalau Ruti terjaga sepanjang malam. Ruti menjelaskan karena ia adalah pahlawan yang memiliki anugerah untuk tidur dan tidak makan. Fisik Ruti sangat kuat karena anugerah yang dimilikinya sebagai pahlawan. Karena alasan sebagai pahlawan itulah membuat Ruti tak bisa mencari keberadaan Gideon. Toko obat Red kedatangan pasien yang terluka karena pengaruh narkotika. Red memeriksa keadaan di luar dan melihat banyak para bandit di bawah pengaruh narkotika. Red melawan para bandit tersebut tetapi kemampuan mereka lebih kuat dari biasanya. Salah satunya rekan Albert bernama Campbell terlihat amat kuat. Albert membunuh para bandit dengan tembakan panah. Red kesal karena Albert menghentikan para bandit dengan cara membunuh. Red mencoba mengendalikan dirinya agar tidak membunuh Albert karena kesal. Albert ketakutan melihat reaksi Red kepadanya. Red melaporkan kejadian tersebut pada Red dan mereka sedang memikirkan jalan keluarnya. Aru dan Tanta pun datang berkunjung ke apotek Red. Red mengajak para bocah untuk makan siang di tempatnya. Aru sedang berkonsultasi tentang anugerahnya pada Red. Aru selalu merasa cemas dengan kemampuan anugerah yang dimilikinya. Red meminta Aru jangan panik karena akan berpengaruh pada kekuatan anugerahnya. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena Aru belum menemukan senjata yang cocok sebagai anugerahnya. Red menyarankan Aru untuk memilih pisau sebagai senjatanya agar mudah melakukan aktivitasnya kelak. Aru menyetujui gagasan yang dipilihkan Red kepadanya. Toko obat kedatangan tamu seorang petualang teman dari Albert bernama Ria. Ria meminta maaf atas perlakuan Albert pada Red. Ria takut kalau Albert akan meninggalkan kota Zoltan karena para petualang tidak bisa memenuhi kriterianya. Red mengatakan kalau Albert tidak akan pergi dari kota Zoltan karena ia pahlawan yang hebat. Red meminta Ria untuk tidak mengkhawatirkan Albert lagi. Di tempat lain, Danan sedang minum di bar untuk beristirahat. Seorang pria datang menghampirinya. Pria itu bernama Bui dan ia ingin mencari Gideon. Karena tujuan mereka sama, maka Bui mengajak Danan untuk bekerja sama. Kembali pada Red yang sedang membereskan meja makan. Red mengatakan pada Red kalau besok akan terjadi badai di kota Zoltan. Red membuatkan susu madu hangat untuk Red dan ia menyukainya. Red mengatakan kalau susu madu adalah kesukaan Ruti. Red auto teringat saat mereka masih kecil dan Ruti meminta dibawakan oleh-oleh susu madu. Red kedatangan tamu di malam hari saat hujan. Ternyata dokter menggendong Aru yang terluka parah. Dokter membawa Aru ke toko obat Red. Aru sadar setelah diobati lukanya oleh Red. Aru mengatakan kalau Ademi menyerang orang tuanya dengan kapak. Red pun pergi ke rumah orang tua Aru dan melihat mereka tergeletak di lantai. Red membawa orang tua Aru ke rumah sakit dan mereka dirawat di sana. Sementara Aru tinggal bersama Red dan Red di rumahnya. Para warga protes pada orang tua Ademi dan mencari keberadaannya. Semenjak insiden terjadi, Ademi tidak pernah muncul di kota. Aru meminta Red untuk mengajarinya menggunakan pedang.
Reed menjadi guru buat Aru agar ia bisa menggunakan anugerahnya. Tak lama Gunse dan Nao mendatangi Reed membawa kabar kalau Tanta ditangkap penjaga. Reed dan lainnya datang menemui ayahnya Ademi untuk menjemput Tanta. Ayah Ademi mengatakan kalau Tanta dibawa oleh penjaga untuk diinterogasi. Tanta mengatakan kalau Ademi tidak melakukan penyerangan pada orang tua Aru. Tanta meminta maaf pada Aru, bukannya ia tak mempercayai cerita Aru. Ademi mendatangi Tanta dan meminta maaf atas perbuatannya pada Tanta. Ademi di bawah pengaruh anugerahnya, makanya ia kehilangan kendali. Reed meminta Nao untuk mengatakan Aru kembali ke toko obat. Ayah Ademi meminta Reed untuk menyelidiki kasus yang terjadi di kota Zultan dan akan membayarnya. Reed bertanya apakah mungkin kalau Ademi mengkonsumsi narkotika. Ayah Ademi sangat marah siapa yang berani memberikan anaknya obat-obatan terlarang itu. Karena narkotika dapat meningkatkan skill dari kekuatan anugerah. Reed pulang duluan ke rumah karena Reed sedang menjalankan misinya. Reed melatih Aru untuk melawannya menggunakan sapu. Mereka latihan hingga larut dan terlihat amat kelelahan. Aru mengatakan kalau seseorang memberikannya pedang. Aru masih belum yakin apakah ia bisa menggunakan pedang. Reed meminta Aru untuk bertanya langsung pada pedang tersebut jika ingin mengetahui layak atau tidak menggunakannya. Reed memulai penyelidikannya dan berhasil mendapatkan pelakunya. Pria itu meledakkan dirinya sehingga Reed tak bisa mengorek informasi darinya. Reed diserang sekelompok bandit hingga ia terpojok. Danan datang membantu Reed dan mengalahkan para bandit. Danan mengatakan kalau ia diberi misi oleh Ruti untuk menjemput Gideon. Tetapi Danan mengetahui kalau Gideon sekarang hidup bahagia di kota Zultan. Danan akan menyelidiki kasus yang terjadi di Zultan dan meminta bantuan Reed. Danan tak ingin kedatangannya diketahui Gideon, maka ia tinggal di penginapan Swords Mars. Reed kembali ke rumah dan disambut oleh Reed. Reed takut jika Gideon kembali pada kelompok party. Keberadaan Danan membuat Reed was-was jika Gideon mengetahuinya. Reed meminta Reed untuk melihat pedang Aru yang diberikan oleh bawahan Big Hawk. Reed mendeteksi adanya sihir pelacak di pedang tersebut sehingga pengguna akan mudah diketahui keberadaannya. Reed memeluk Reed dan bertanya sampai kapan mereka bisa bersama. Berpindah pada kelompok party, mereka telah di markas pasukan iblis. Mereka dihadang monster buas pasukan dari tentara iblis. Ruti meminta Tise untuk mencari keberadaan senjata iblis. Ruti dan Geodora menghajar monster iblis hingga KO. Ruti memperingatkan Ares untuk menjaga dirinya sendiri karena mereka tidak seperti Gideon yang selalu melindunginya. Ares terlihat kesal karena ia harus dilindungi Gideon. Sebenarnya Ares yang buru dengan Gideon yang lebih kuat darinya. Anggota Big Hawk ingin menjebak Aru agar bisa menculiknya. Reed memegang pedang Aru yang diberikan Big Hawk. Reed dikejar musuh karena ia memegang pedang milik Aru. Prajurit Big Hawk menculik Aru yang berada di apotek Reed. Aru dibawa ke markas Big Hawk untuk dijadikan alat konspirasi. Big Hawk mengatakan kalau ia memberikan Ademi narkotika dan kapak. Ademi di bawah pengaruh narkotika maka menyerang orang tua Aru. Big Hawk mengumpulkan massa di depan markasnya. Big Hawk mencoba mengadu domba warga dengan penjaga. Big Hawk meminta Aru membunuh Ademi karena telah melukai orang tuanya. Aru menggunakan pedangnya untuk melepaskan ikatan Ademi. Ademi hendak menyerang Aru karena melihat kapak. Anugerah baru yang dimiliki Ademi adalah berubah menjadi pembunuh ketika melihat kapak. Ternyata Reed menyamar menjadi anggota Big Hawk. Reed membawa Aru dan Ademi meninggalkan markas Big Hawk. Reed memberikan Ademi ramuan penangkal agar efek narkotika meredam di tubuhnya. Reed diserang Big Hawk dan Albert untuk menghentikan aksi heroiknya. Albert menyerang Reed tetapi dengan mudah Reed menghindari serangannya. Albert sudah menduga kalau Reed berada di level pahlawan sepertinya. Reed menjebak Albert dan Big Hawk sehingga Guile tahu kebenarannya kalau Albert bekerja sama dengan iblis. Albert dan Big Hawk dikepung oleh para penjaga untuk ditahan. Albert tak terima dijadikan penjahat karena ia adalah pahlawan. Albert menyerang Reed tetapi serangannya tak berhasil. Reed melukai tangan Albert hingga ia berhenti menyerang. Aru dan Ademi mengumumkan kepada para warga kalau mereka baik-baik saja. Ademi telah diberi narkotika oleh Big Hawk sehingga menyerang orang tuanya. Aru mengatakan pada warga kalau ia telah memaafkan Ademi karena mereka adalah teman. Warga mengerti maksud Aru dan pergi meninggalkan markas Big Hawk. Insiden penyerangan orang tua Aru pun terselesaikan dengan baik. Berpindah pada penjara, Big Hawk mengajak Albert melarikan diri dari penjara dan membuat kontrak baru untuk mengalahkan Raja Iblis sebagai pahlawan. Aru telah menemukan kelompok petualangannya. Aru dan Ria serta anggota lainnya melakukan perjalanan untuk memulai misi sebagai pahlawan. Red dan Reed melepaskan kepergian Aru yang hendak berkelana.
Tata terlihat amat sedih karena berpisah dengan Arwo. Ares menyadari kalau kapal terbang mereka pergi terlebih dahulu. Geodora mengatakan kalau mereka telah ditinggal Ruti. Geodora memeriksa tenda dan melihat lencana pahlawan milik Ruti terjatuh di lantai. Seharusnya lencana pahlawan tidak boleh lepas dari Ruti. Ruti meminta Tise untuk membawanya ke Zoltan. Ruti teringat saat Big Hawk mengantarkan obat padanya tadi malam. Big Hawk mengatakan kalau obat tersebut bisa mengalahkan Raja Iblis jika Ruti meminumnya. Obat tersebut memiliki efek untuk melemahkan anugerah. Ruti ingin membuktikan khasiatnya dan langsung meminumnya. Big Hawk terlihat keringat dingin jika obatnya tidak bereaksi kepada Ruti. Ruti meminta Tise untuk memperlakukannya seperti orang biasa. Ruti ingin mengkonsultasikan obat tersebut dengan seorang ahli obat yang terkenal di Zoltan. Maka dari itu, Ruti ingin menyembunyikan identitasnya sebagai pahlawan. Red bingung mereka hendak menjual produk apa karena toko sangat sepi. Red memberikan ide untuk menjual penghangat tangan karena di Zoltan sedang musim dingin. Red memasarkan sampel penghangat tangan pada penduduk Zoltan dan habis terjual. Red menjemput Red untuk pulang bersama ke rumah. Red menyisakan satu penghangat untuk diberikan pada Red. Pasangan kekasih sedang kencan di bawah hujan salju dengan damai. Esok harinya Ruti dan Tise tiba di kota Zoltan dan mereka hendak mencari penginapan. Red menjumpai teman penjaganya dan mereka makan bersama di kedai. Tise mendatangi kedai tersebut dan memesan makanan. Red menyadari kalau Tise adalah gadis yang kuat. Begitu juga dengan Tise menyadari kalau Red sangat kuat. Tise memesan makanan untuk dibungkus dan kembali ke penginapan. Tise menceritakan pada Ruti kalau ia bertemu seorang pria yang terlihat amat kuat. Tise mengatakan belum mengetahui apakah pria itu layak dijadikan rekan atau sebaliknya. Ruti mengatakan pada Tise kalau mereka akan menemui seseorang di penjara. Ternyata Ruti ingin bertemu dengan bawahan Big Hawk agar bisa membuat perjanjian dengan kekuatan iblis. Keesokan harinya, Ruti mengajak Tise untuk ke apotek membeli obat. Tise mengatakan ada toko obat yang terkenal menjual penghangat tangan di Zoltan. Tise mengajak Ruti pergi ke apotek Red. Setibanya di sana, Ruti melihat Gideon dan tersenyum sambil memeluk kakaknya. Ruti terlihat seperti seorang adik yang merindukan kakaknya. Red menjamu Ruti dan Tise di rumahnya dan menyuguhkan teh. Ruti meminta kakaknya kembali pada party dan bersatu untuk mengalahkan Raja Iblis. Sepertinya Ares tidak menceritakan kebenaran pada kelompok party. Red menceritakan kejadian sebenarnya mengapa ia keluar dari party. Ruti mengatakan akan mengeluarkan Ares dari kelompok dan meminta Gideon kembali. Red menolak karena ia sudah betah tinggal di Zoltan dan hidup bersama dengan Ria. Ruti mengatakan tujuannya datang ke Zoltan untuk mencari Gideon dan bertemu Godwin. Godwin orang yang bisa menunjukkan jalan untuk mengalahkan Raja Iblis. Red pulang ke rumah dan melihat kedatangan Ruti. Red bertanya bagaimana keputusan Red selanjutnya. Red mengatakan akan tinggal di Zoltan dan hidup bersama dengan Ria. Ruti memutuskan untuk tinggal lama di Zoltan juga. Ruti pamit hendak balik ke penginapan dan akan datang kembali. Setibanya di penginapan, Tise mengatakan pada Godwin kalau mereka akan lama di Zoltan. Godwin marah, kalau lama menetap maka ia akan ditangkap dan dikirim ke penjara lagi. Tise menghampiri Ruti di kamar dan mengatakan kalau mereka lama berada di Zoltan maka misinya akan menjadi sulit. Ruti memandang Tise dengan tatapan dingin dan kosong. Tise mengira kalau Ruti tersinggung dan ingin menyerangnya. Tise mengeluarkan senjatanya dan menghindari Ruti. Ternyata Tise ini salah paham pada Ruti dan sudah bersikap keterlaluan. Ruti ingin memegang peliharaannya bernama Uge-Uge. Tise memberikan Uge-Uge agar dipegang oleh Ruti. Tise baru menyadari sosok Ruti yang terlihat seperti gadis biasa. Albert bertemu dengan Ares dan Geodora di perjalanannya. Albert akan menuntun Geodora dan Ares bertemu dengan Ruti. Geodora mengatakan akan mengobati tangan Albert yang terluka. Albert mengatakan kalau pria yang membuat tangannya terluka bukanlah orang biasa. Kembali pada kota Zoltan, Red mengajak Ruti mengelilingi kota dan mengunjungi sauna langganannya. Setelah jalan-jalan seharian, Red dan Ruti pulang ke rumah. Red meminta Ruti dan Tise untuk berendam dahulu baru kembali ke apartemen. Ruti mengajak Red untuk mandi bersamanya. Di saat mereka mandi, Ruti menceritakan pengalamannya saat masih kecil bersama Gideon. Ruti bisa menjadi kuat karena bersama dengan kakaknya itu. Ruti dipaksa harus kuat karena memiliki anugerah sebagai pahlawan. Ruti menangis karena ia ingin bebas menjadi orang biasa. Ruti mengatakan sangat iri pada Rit karena ia selalu tersenyum. Ruti juga iri karena Rit dekat dengan kakaknya dan mereka terlihat sangat bahagia saat bersama. Tise baru saja mengetahui kalau Ruti membutuhkan sosok Gideon di dalam hidupnya.
Tisa ingin menjadi penolong bagi Ruti sang pahlawan. Red mengucapkan terima kasih pada Tisa telah menjaga Ruti. Tisa menceritakan pada Red dan Reed tentang keadaan Ruti sebenarnya. Tisa memberitahukan kalau Godwin telah disandra oleh Ruti. Ruti telah meminum obat yang diberikan Big Hawk padanya. Tisa mengatakan mungkin Ruti takut kalau Red akan marah jika mengetahui Godwin telah dibebaskan. Tisa akan pergi ke pelabuhan untuk membeli ramuan pesanan Godwin. Red mengatakan pada Tisa biar ia yang pergi ke pelabuhan untuk membeli ramuan tersebut. Reed juga akan pergi mengantarkan pesanan toko mereka. Ares dan lainnya tiba di kota Zoltan dan hendak pergi ke pelabuhan. Albert menuntun Ares dan Geodora menuju pelabuhan. Danan bertemu dengan Gideon saat di pelabuhan. Danan meminta Gideon untuk kembali pada party. Gideon menolak karena ia telah memiliki kehidupan di Zoltan. Red menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Ruti. Danan mengatakan akan membantu menyelamatkan Ruti. Red ingin mengetahui cerita Danan kenapa tangannya bisa terluka. Danan akan menceritakannya saat mereka di jalan. Di tempat lain, Danan menjumpai Ares dan mengatakan Gideon berada di Zoltan. Danan mengatakan pada Ares kalau Gideon tak akan kembali pada kelompok party karena ia memiliki kehidupan bersama Reed di kota Zoltan. Ares sangat marah mengetahui Gideon hidup bahagia. Ares pergi ke apotek Gideon dan menghancurkan isi rumahnya. Kembali pada Red dan Danan yang hendak pergi menyusul Ruti di hutan. Red pun bertemu dengan Reed dan Tisa yang mengendarai Nmax. Maksudnya naga terbang. Red menceritakan kalau ia berjumpa Danan di pelabuhan. Reed meminta maaf karena menyembunyikan keberadaan Danan dari Red. Red menjelaskan kalau Danan yang dijumpai Ruti adalah palsu. Sinsadan masih hidup dan menyamar menjadi Danan. Reed sangat marah mengetahui Sinsadan masih hidup dan mengatakan akan membalaskan dendamnya. Reed akan kembali menjadi pahlawan lagi untuk mengalahkan Sinsadan. Red mendukung Reed dan mengatakan kalau ia akan bertarung sebagai pahlawan sekali lagi. Red tiba di hutan dan melihat sebuah pondok berada di sana. Terdapat reruntuhan wolf-elf kuno di tempat tersebut. Red masuk ke dalam dan mencari informasi yang terdapat di reruntuhan. Red masuk ke dalam dan mencari informasi yang ada di sana. Red melihat Godwin dan menanyakan keberadaan Ruti. Ruti muncul untuk menyelamatkan Godwin dan melihat kakaknya berada di sana. Red mengatakan kalau ia menemukan ramuan untuk menekan anugerah yang dimiliki Ruti. Red akan mendukung jika Ruti ingin berhenti menjadi pahlawan. Ruti heran bukannya kakaknya ingin menjadi pahlawan dan ingin kuat. Red menjelaskan kalau alasannya sebenarnya ia masuk ke party hanya ingin melindungi Ruti aja. Ruti bebas menentukan jati dirinya sendiri tanpa harus menjadi pahlawan. Reed dan Tisa tiba di ruangan dan mereka menjumpai Godwin. Ritual yang dilakukan membutuhkan jantung iblis agar menekan anugerah pahlawan yang dimiliki Ruti. Ruti memiliki anugerah kedua yaitu anugerah tanpa nama. Godwin belum pernah menemui kasus anugerah tanpa nama, tetapi ia akan berusaha melakukannya. Tempat tersebut kedatangan tamu tak diundang yang hendak menyerang mereka. Red meminta Reed dan Tisa untuk melindungi Godwin sementara ia dan Ruti akan menghadang musuh. Ternyata yang menyerang adalah Ares dan ingin membawa Ruti kembali ke party. Ruti menolak menjadi pahlawan dan akan berhenti. Ares melukai Gideon sehingga membuat Ruti melukainya. Ruti pergi bersama Gideon setelah mengalahkan Ares. Ares diajak bersekutu dengan Sinsadan untuk menemukan senjata pahlawan. Ares diajak bersekutu dengan Sinsadan untuk menemukan senjata pahlawan pertama di reruntuhan kuno. Ares dan Sinsadan menemukan pusaka milik pahlawan pertama. Danan berhasil dikalahkan Sinsadan dengan bantuan Ares hingga tak berdaya lagi. Ares hendak menyerang Ruti dengan pedang pahlawan pertama untuk meningkatkan anugerahnya. Reed melihat sosok gurunya yang digunakan Sinsadan. Reed menyerang Sinsadan tetapi dihentikan oleh Theodora. Reed diikat dengan rantai besi agar tak bisa bertarung. Sementara Ruti diserang Theodora karena ingin melumpuhkan anugerahnya. Theodora meminta Ruti menjalankan tugasnya sebagai pahlawan. Ruti tidak ingin hidup sebagai pahlawan, maka hendak membuang anugerahnya dan hidup seperti orang biasa. Theodora mengatakan kalau Ruti melepas anugerah pahlawan, maka akan menimbulkan banyak kematian. Reed menyadarkan Theodora kalau manusia bukan diselamatkan oleh pahlawan. Reed menyalahkan dewa karena membuat anugerah pahlawan pada seseorang dan memaksa kehendaknya. Reed mencoba membuka pikiran Theodora yang terlalu fanatik dengan perintah dewa. Ares marah mendengarkan ocehan Reed dan menyerangnya hingga terjatuh dari lift. Gideon menyelamatkan Reed dan mereka terjebak di dalam lift yang jatuh. Ruti ingin menyelamatkan kakaknya tetapi dihadang Theodora. Ruti menyerang Theodora hingga ia terluka parah.
Ruti melawan Sinsadan dengan amarahnya karena berani mengganggu kehidupannya yang damai bersama Gideon. Ruti memegang pedang pahlawan pertama dan berhasil membunuh Sinsadan. Walaupun mati, Sinsadan berhasil membuat anugerah Ruti bangkit kembali karena menyentuh pedang pahlawan. Danan menyelamatkan Gideon dan Ruti sehingga mereka berhasil selamat. Gideon membalas perbuatan Ares dengan cara membunuhnya secara sadis. Gideon memberikan ramuan pada Theodora agar ia sadarkan diri kembali. Ruti kembali menemui Gideon dengan tatapan yang dingin. Ruti pun hendak membunuh Gideon, tetapi dihentikan oleh Tisa sehingga tubuhnya terluka parah. Tisa meminta Ruti jangan melukai Gideon karena ia adalah kakak yang disayanginya. Karena efek dari pedang pahlawan membuat Ruti kehilangan kendali, Gideon melawan Ruti dan berusaha menghentikannya. Tetapi Ruti terlalu kuat sehingga membuat pedang Gideon patah. Gideon menggunakan pedang lainnya dan berhasil membuat pedang pahlawan lepas dari tangan Ruti. Ruti kembali sadar dan memeluk kakaknya karena telah menyerangnya. Red mengatakan tidak sanggup menyembuhkan Tisa yang sedang kritis. Ruti akan menyelamatkan Tisa, tetapi ia kehilangan anugerahnya. Ruti menangis kenapa saat ia memerlukan anugerahnya tetapi tidak berfungsi. Theodora mengatakan akan menyembuhkan Tisa. Setelah Tisa sembuh, Theodora minta untuk dibunuh karena telah mengkhianati Ruti. Albert dan Danan pun tiba di tempat Gideon. Albert memohon agar Theodora jangan dibunuh karena ia adalah pahlawan yang baik. Semua yang hadir heran melihat Albert begitu antusias membela Theodora. Ruti mengatakan akan memaafkan Theodora karena Tisa berhasil diselamatkan. Menurut Ruti, kalau Theodora lebih pantas menjadi pahlawan karena ia selalu berkorban untuk orang lain dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Gideon mengatakan kalau pahlawan sejati adalah seseorang yang mampu berjuang bersama dengan orang lain, bukan hanya berjuang mengorbankan diri sendiri sehingga terluka. Theodora mengerti maksud Gideon padanya dan akan memulai kehidupan yang baru. Setelah kejadian itu, Ruti hidup sebagai gadis biasa. Kemampuan anugerah Ruti berubah menjadi Shen, anugerah yang mampu mengendalikan anugerah yang lain. Ruti bisa merasakan dingin dan masuk angin. Ruti dan Tisa mulai kehidupan mereka yang baru. Gideon dan lainnya pun menghadiri acara pemakaman Ares di gereja. Setelah acara pemakaman, Danan mengatakan akan kembali ke penginapan. Mereka sempat membahas kenapa Sinsadan bisa memegang pedang pahlawan pertama, sementara pahlawan dipilih oleh Dewa Demis dan masih menjadi tanda tanya. Karena Sinsadan adalah keturunan Ashura, iblis pertama, Ruti juga merasa ada hal yang aneh dengan hal tersebut. Ruti dan Tisa kembali ke penginapan, sedangkan Red pulang ke rumahnya. Red membuatkan teh untuk Red yang terlihat murung. Red mengatakan kalau ia sangat takut seandainya Red pergi meninggalkannya. Red memiliki anugerah pemandu, banyak orang yang membutuhkan kekuatannya. Red mengatakan kalau Red salah karena yang paling takut kehilangan adalah dirinya. Red tidak mau kalau harus kehilangan sosok wanita yang dicintainya. Red mampu menerima kekurangan Red selama ini dan bersedia hidup bersamanya. Red ingin membangun masa depan bersama Red dan memiliki keturunan darinya. Keesokan harinya, Ruti sudah berada di rumah Red. Red meminta Ruti untuk mengobrol bersama dengan Red berdua. Red telah pergi mengantarkan pesanan pelanggan toko mereka. Red mengatakan akan membawa Ruti keliling Zoltan dan mencoba kulinernya. Red pergi mengajak Ruti berkeliling pasar dan pergi ke pelabuhan. Salah satu pedagang menyapa Red, mengira ia sedang selingkuh. Red menjelaskan kalau Ruti adalah adiknya yang memiliki peringkat B. Ruti melihat perhiasan cantik di tempat itu. Red mengatakan akan memberikan hadiah pada Ruti dan memintanya untuk mengambil perhiasan itu. Red memakaikan perhiasannya di topi yang dikenakan Ruti. Setelah itu mereka pergi makan di pasar Zoltan. Ruti sangat senang diajak jalan-jalan oleh Red. Akhirnya kehidupan impian yang diinginkan Ruti sebagai orang biasa pun tercapai juga. Red dan Ruti berhenti sejenak melihat pemandangan di bukit. Ruti bertanya apakah Red mau tinggal bersama sang adik selamanya. Red mengatakan akan bersama Ruti selamanya. Ruti tertidur pulas di bukit dan membuat Red senang. Selama menjadi pahlawan, Ruti tak pernah tidur dan makan, bahkan tak pernah menikmati kehidupannya. Kehidupan di kota Zoltan pun berlanjut dengan damai dan semua orang melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Aru dan kelompoknya terus berkelana sebagai petualang. Tiba-tiba warga Zoltan meminta bantuan Ruti untuk menyelamatkan penduduk yang diserang. Red mengatakan pada Ruti, lakukan apa yang diinginkan hatinya. Ruti mengambil pedangnya dan pergi membantu para warga. Tisa merasa kalau Ruti memang tak bisa lepas dari anugerah pahlawan. Ruti melakukan aktivitasnya karena keinginannya sendiri.
Red dan Red pun mendukung keputusan Ruthie dan menunggunya pulang ke rumah. Di tempat lain, Godwin sedang minum sake di hutan bersama wanita dari bangsa Elf. Yarandrala mengatakan pada Godwin akan bertemu dengan Red dan Red di kota Zultan nantinya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. In the end. Oke lah, kali ini kita bahas kesimpulannya cuy, biar lebih afdol. Ini merupakan serial anime yang bagus banget cuy, dimana di sini kita akan disajikan alur cerita yang menenangkan tentang kisah hidup seorang anak yang tidak mempunyai bakat spesial tetapi selalu bisa menikmati kehidupannya. Tidak ada hal yang keren, spesial ataupun menarik dari serial ini, tetapi entah mengapa kita akan menikmati jalan ceritanya. Bahkan bisa membuat Mimin berpikir kalau ini adalah hal yang luar biasa. Di serial ini pun cerita akan jadi menu utama yang ngebuat anime ini menjadi bagus untuk ditonton. Rekomen lah pokoknya. Dari topik cerita yang disajikan di setiap episodenya pun sangat oke. Kemudian masalah yang ingin serial ini angkat dan perkembangan alurnya sangat luas. Serial ini menyediakan dua karakter utama yang menarik serta bagus. Namun yang sangat bagus dari bagian ini adalah perkenalannya cuy, dimana serial ini memperkenalkan sifat serta hal yang menarik dari karakternya dengan cara menyediakan penggalan kisah masa lalu dari karakter masing-masing. Hal ini sendiri termasuk yang baru untuk Mimin tonton, karena biasanya hal ini langsung saja disediakan. Tetapi serial ini memakai alur cerita mundur atau flashback untuk memperkenalkannya. Sejujurnya ini sesuatu yang keren parah sih. Namun selain soal perkenalan, serial ini juga menyediakan pembentukan hubungan yang menurut Mimin sangat bagus, bahkan menjadi daya tarik tersendiri cuy. Di serial ini kita akan melihat bagaimana hubungan hero dengan heroin yang memiliki masalah yang sekilas sama. Kemudian cara mereka menciptakan hubungan di masa lalu sehingga menjadi kenangan yang spesial untuk mereka ceritakan saat ini. Dan membuat kita para penonton akan tertarik dengan kisah dua pasangan ini. Oke lah, tapi segini aja video kali ini cuy. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sedari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih buat semuanya yang sudah stay di channel ini. See you in the next video and bye-bye.